Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Zhang Yina, di channel Tomisel Story. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kembali di Tomisel Story, di mana di sini kita akan membacakan cerita-cerita romantis, fiksi dan yang lainnya. Kita lanjutkan cerita sebelumnya yang berjudul Preman Terkuat di Muka Bumi. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita simak. Bab 84, Roche Kecil. Ketika Lin Xinyu tiba di tempat parkir di luar Taman Jinjiang, dia dan Xiao Luoqi membeli beberapa tiket untuk area taman anak-anak di loket tiket. Saat memasuki taman hiburan, dia menyadari bahwa sudah 4 atau 5 tahun sejak terakhir kali dia berkunjung. Tempat itu telah mengalami banyak perubahan, lebih besar dari sebelumnya, dengan fasilitas hiburan yang lebih beragam. Lin Xinyu menggandeng tangan Xiao Luoqi menuju area tenggara. Begitu memasuki taman hiburan, Xiao Luoqi memperhatikan banyak anak seusianya yang berlarian dengan riang, menarik tangan orang tua mereka untuk bermain. Jumlah anak-anak di sini jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang pernah dia lihat di kompleks villa tempat tinggalnya. Bu, ada begitu banyak orang. Di sisi lain, seorang anak gemuk berbicara dengan teman-temannya. Aku tidak mau bermain denganmu. Kamu sering menciumku diam-diam di wajahku, dan wajahku jadi penuh air liur. Kotor. Gemuk, ayo kita main juga, seru Xiao Luoqi sambil tersenyum. Huh. Aku tidak mau bermain denganmu kecuali kamu memberiku kacamata hitam yang kamu pakai. Ini, tapi cepat kembalikan. Kalau ibuku melihatmu mengambilnya dariku, dia mungkin akan memarahiku. Setelah menyerahkan kacamata hitamnya, Xiao Luoqi duduk di tanah, asyik bermain dengan bola kulit kecil. Roci kecil, matamu sangat indah. Lebih besar dari mataku, ujar anak gemuk di sebelahnya. Benarkah? Sementara itu, anak gemuk tadi mengenakan kacamata hitam yang baru saja dia pinjam dan dengan santai memainkan konsol gamenya. Fei Fei, bagaimana penampilanku sekarang? Seperti bos Triad, kan? Apa itu bos Triad? Tanya Xiao Luoqi dengan rasa ingin tahu. Huh, ayahku, kamu tidak tahu? Lihat dua pria berbaju hitam di sana, mereka adalah anak buah ayahku. Anak gemuk itu menunjuk ke arah dua pengawal yang berdiri tak jauh dari mereka, mengenakan pakaian hitam dan kacamata hitam. Roci kecil, kenapa kamu memakai masker? Entahlah, ibuku menyuruhku memakainya. Lepas saja, tidak sopan berbicara sambil memakai masker. Tidak bisa, ibu sedang mengawasi. Biar aku bantu lepasin. Tanpa menunggu jawaban, Fei Fei langsung menarik masker Xiao Luoqi dan menggantungkannya di lehernya. Xiao Luoqi melirik Lin Xinyu di kejauhan. Melihat ibunya masih tersenyum kepadanya, dia pun merasa lega. Sebenarnya, apa hubungan antara memakai masker dan penyakit jantung? Apakah masker bisa mencegah serangan jantung? Tentu tidak. Kalau begitu, bukankah semua pasien jantung di dunia ini harus selalu memakai masker? Lagi pula, sering memakai masker juga tidak baik untuk pertumbuhan dan pernapasan anak. Melihat Xiao Luoqi dan Fei Fei asyik bermain bersama, anak gemuk tadi tampak kesal, seolah-olah mainannya telah direbut orang lain. Dia pun segera duduk di antara Xiao Luoqi dan Fei Fei. Ini membosankan. Aku mengembalikan kacamata hitammu. Kamu pernah naik itu belum? Ayahku pernah mengajakku ke sana. Anak gemuk itu menunjuk ke biang lala raksasa yang berputar di taman hiburan. Wow, itu keren, seru Xiao Luoqi bersemangat. Namun, sesaat kemudian dia teringat sesuatu. Aku harus bilang ke ibu dulu. Bu, aku mau naik kuda Troya. Lin Xinyu tersenyum dan menggendong Xiao Luoqi, membantunya duduk di atas kuda kayu. Dia sendiri duduk di sampingnya, memperhatikan anaknya dengan penuh kasih sayang. Dalam hati, dia berpikir, seandainya Luo Fei tidak mengalami kecelakaan mobil 4 tahun lalu, betapa bahagianya keluarga mereka saat ini. Dia juga tahu dari catatan yang ditinggalkan Luo Fei bahwa kematiannya terkait dengan intrik politik yang terjadi 4 tahun silam. Luo Fei hanyalah kambing hitam dalam pertarungan tersebut, atau mungkin memang sengaja dihabisi oleh lawan politiknya. Lin Xinyu selalu ingin membalas dendam untuk pria yang dicintainya, tetapi dia tidak memiliki kekuatan yang cukup dan tidak mengetahui detail kejadian saat itu. Lagi pula, tidak ada bukti konkret yang dapat mengungkap siapa dalang di balik kematian Luo Fei. 4 tahun lalu, pihak yang paling diuntungkan dari konflik politik itu adalah Chen Zheng, wali kota Shanghai. Han Ning, wali kota sebelumnya yang menjadi lawannya, kalah dalam persaingan dan terpaksa dipindahkan ke kota setingkat prefektur di utara sebagai sekretaris komite partai kota. Luo Fei dan Han Ning selalu bekerja sama, dan karena itulah majalah yang didirikan oleh Lin Xinyu dan Luo Fei berkembang begitu pesat. Namun, setelah Han Ning dipindahkan, Lin Xinyu tidak pernah menghubunginya lagi. Lagi pula, jikapun dia bertanya,
Han Ning kemungkinan besar tidak akan mengungkapkan kebenaran. Seperti kata pepatah, di depan orang banyak, seorang pejabat menunjukkan satu wajah, tetapi di balik layar, dia bisa memiliki wajah yang berbeda. Sekarang, Han Ning sudah jauh dari pusat politik Shanghai. Bahkan dengan pengaruh besar yang dimiliki perusahaan grup Lin Xinyu, itu tidak akan cukup untuk mengubah keadaan, kecuali jika ia bisa mengembalikan Han Ning ke posisi sebelumnya. Apapun yang terjadi, Ah Fei, aku akan membalaskan dendammu. Aku juga akan melindungi Roche kecil kita. Lin Xinyu bertekad dalam hati. Tiba-tiba, suara Xiao Luoqi membuyarkan lamunannya. Bu, aku mau main di sana. Sepertinya menyenangkan. Boleh. Anak-anak memang memiliki rasa ingin tahu yang besar, terutama Roche kecil yang baru pertama kali datang ke taman bermain. Lin Xinyu menoleh ke arah yang ditunjuk anaknya dan melihat sekelompok anak laki-laki dan perempuan sedang duduk di sebuah rumah kayu kecil, bermain dengan bola-bola kulit seukuran kepalan tangan. Boleh, tapi hati-hati ya. Baik, Bu. Jangan menangis kalau kena lempar bola kecil, ya. Sebenarnya, bola-bola itu diisi dengan kapas lembut, jadi meskipun terkena lemparan, anak-anak tidak akan merasakan sakit. Lagi pula, seberapa kuat lemparan anak berusia 4 atau 5 tahun? Namun, yang dikhawatirkan Lin Xinyu adalah kemungkinan Xiao Luoqi terkena dampak yang bisa memicu serangan jantung. Ketika mereka tiba di rumah kayu, Lin Xinyu memilih untuk berdiri di dekatnya agar tetap bisa mengawasi anaknya. Begitu masuk, Xiao Luoqi, dengan kacamata hitam dan masker putih, langsung menarik perhatian anak-anak yang sedang bermain di dalamnya. Wow, kamu keren sekali. Siapa namamu? Tanya seorang gadis kecil dengan senyum manis. Halo, aku Roche kecil. Namaku Fei Fei. Ayo kita main bola bersama, ya. Kedua anak itu duduk di tanah, mulai bermain bola dengan riang. Namun, anak gemuk yang tadi merasa tidak senang karena Fei Fei lebih memilih bermain dengan Xiao Luoqi. Fei Fei, kemarilah. Jangan main sama dia. Kenapa? Dia sakit. Terakhir kali aku dan ibuku ke rumah sakit, aku lihat banyak orang yang pakai masker harus disuntik. Ibuku bilang, mereka itu pasien penyakit menular. Bab 85, Pertolongan pertama. Itu bukan kincir angin, ini biang lala. Tidak, ini kincir angin. Aku pernah melihatnya di Doraemon. Ayahku adalah bosnya. Ayahku bilang itu penting. Apakah kamu punya ayah? Aku tidak tahu. Ketika Luoqi kecil belum lahir, Luo Fei meninggal dalam kecelakaan mobil. Tentu saja, dia tidak tahu siapa ayahnya. Namun, dia sering melihat di TV bahwa anak-anak lain memiliki ayah, sehingga dia pun penasaran kemana ayahnya pergi. Hanya saja, Lin Xinyu selalu mengatakan bahwa ayahnya telah pergi jauh. Kamu tidak punya ayah. Kamu tidak tahu. Aku punya ayah, dan ibuku bilang ayahku pergi ke negeri yang jauh, jawab Xiao Luoqi dengan penuh semangat. Lin Xinyu, yang berada di kejauhan, tidak menyadari percakapan itu. Xiao Luoqi pun lupa apa yang selalu dikatakan ibunya kepadanya. Kamu tidak punya ayah. Kamu anak kecil tanpa ayah. Ayahmu tidak menginginkanmu. Tidak, tidak. Aku punya ayah? Aku punya ayah? Ayahku pasti akan kembali. Semakin Xiao Luoqi berbicara, semakin ia gelisah. Napasnya mulai tersengal, wajah, bibir, dan kukunya membiru. Jantungnya berdetak semakin cepat, dan dadanya terasa sangat sakit. Ia pun memejamkan mata dan jatuh ke tanah. Fei Fei, yang berada di sebelahnya, terkejut melihat Xiao Luoqi terjatuh. Meskipun tidak tahu apa yang terjadi, ia merasa sangat ketakutan dan buru-buru mencoba membangunkannya dengan tangannya. Anak gemuk yang tadi berbicara dengan mereka juga melihat Xiao Luoqi jatuh. Awalnya, ia berpikir untuk berpura-pura jatuh juga, tetapi ketika menyadari bahwa Xiao Luoqi tidak bereaksi, ia pun menjadi panik. Meskipun ayahnya berasal dari dunia bawah, anak gemuk itu tetap ketakutan. Tanpa berpikir panjang, ia berlari keluar dari kabin dan meninggalkan tempat itu diam-diam. Ketika orang tua di sekitar melihat kondisi Xiao Luoqi, mereka menyadari bahwa anak itu mengalami serangan penyakit. Namun, tidak ada yang berani mendekat. Sebaliknya, mereka justru membawa anak-anak mereka pergi dengan tergesa-gesa. Hanya Fei Fei yang masih tetap di sana, berusaha membangunkan Xiao Luoqi. Roche kecil, Roche kecil. Fei Fei, ayo pergi. Ibu Fei Fei datang dan menggendongnya. Bu, ada apa dengan Roche kecil? Sang ibu tidak menjawab, hanya memeluk Fei Fei dengan erat dan segera pergi meninggalkan tempat itu. Lin Xinyu, yang awalnya duduk tak jauh dari kabin agar tidak mengganggu putranya bermain dengan anak-anak lain, kini melihat sesuatu yang aneh. Awalnya,
ia melihat Xiao Luoqi melepas kacamata dan maskernya, berbicara dengan anak-anak lain. Namun, karena taman bermain terlalu ramai dan bising, ia tidak bisa mendengar percakapan mereka. Ketika melihat para orang tua membawa anak-anak mereka pergi dengan wajah cemas, Lin Xinyu langsung merasa ada yang tidak beres. Ia segera berlari ke arah kabin. Saat tiba di sana, ia langsung membeku. Xiao Luoqi tergeletak di tanah dengan wajah membiru dan mata tertutup. Panik, Lin Xinyu segera melompat masuk ke dalam kabin, menangis dan memeluk putranya erat-erat. "Roci kecil, ada apa denganmu? Jangan menakut-nakuti ibu." Lin Xinyu benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Ia memang tahu bahwa Xiao Luoqi memiliki penyakit jantung bawaan, tetapi selama ini, kondisi seperti ini belum pernah terjadi. Kini, melihat putranya tergeletak tak sadarkan diri, ia merasa ketakutan luar biasa. Saat itu, Hua Feng, yang sedang berjalan bersama teman-temannya, melihat sesuatu yang aneh. Mereka heran mengapa tidak ada anak-anak yang bermain di dekat kabin. Ketika mereka melihat seorang wanita muda menangis sambil memeluk seorang anak kecil, mereka pun mendekat. "Kakak, ada apa? Apa yang terjadi?" tanya Li Yakin. Lin Xinyu mengangkat kepalanya dengan ekspresi penuh kecemasan, lalu kembali memanggil nama putranya. "Luoqi kecil, jangan menakut-nakuti ibu. Ibu ada di sini." Ketika Hua Feng melihat wajah Xiao Luoqi yang membiru, ia langsung menyadari bahwa anak itu mengalami serangan jantung. "Saya seorang dokter, biarkan saya memeriksanya," kata Hua Feng dengan cepat. Namun, Lin Xinyu masih memeluk Xiao Luoqi erat-erat, seolah takut kehilangan putranya. "Saya seorang dokter. Saya bisa menyelamatkannya," ujar Hua Feng tegas. Setelah berkata demikian, ia segera mengambil Xiao Luoqi dari pelukan Lin Xinyu dengan hati-hati, lalu melepas jasnya dan membentangkannya di lantai. Dengan lembut, ia membaringkan Xiao Luoqi di atasnya. "Konselor, tolong jaga ibu anak ini," kata Hua Feng kepada Li Yakin. "Baik," jawab Li Yakin. Hua Feng dengan cermat memeriksa kondisi Xiao Luoqi. Ia menyadari bahwa napas anak itu sangat lemah, dan jantungnya berdetak tidak teratur serta sangat cepat. Ia yakin anak itu mengalami serangan jantung. Namun, untuk memastikan, ia bertanya kepada Lin Xinyu, apakah anak ini memiliki kondisi jantung? Lin Xinyu mengangguk, air matanya terus mengalir. "Apakah Anda membawa obatnya?" Lin Xinyu menggelengkan kepala, semakin panik. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Luoqi, bagaimana ia bisa menghadapi arwah Luo Fei? Apa gunanya ia tetap hidup? Dalam pikirannya, Hua Feng mengingat ajaran dari Sutra Kapsul Hijau yang menyatakan bahwa jantung dan paru-paru saling berhubungan. Oksigen yang dikonsumsi jantung berasal dari paru-paru, dan masalah pada paru-paru dapat memperburuk kondisi jantung. Ia tahu bahwa metode paling cepat untuk menstabilkan kondisi Xiao Luoqi adalah dengan merangsang fungsi paru-parunya. Hua Feng segera mengeluarkan kotak jarum perak dari sakunya. Dengan cekatan, ia mengambil beberapa jarum dan membuka pakaian Xiao Luoqi untuk mulai melakukan akupunktur. Sekarang, prioritas utamanya adalah merangsang paru-paru Xiao Luoqi agar ia dapat kembali bernapas dengan stabil serta menurunkan detak jantungnya yang berlebihan. Setelah jarum ketiga ditusukkan, Hua Feng bersiap untuk melakukan langkah berikutnya. Bab 86, Saudari. "Kakak, aku percaya pada keterampilan medis Hua Feng. Dia pasti akan menyembuhkan adik laki-lakimu." Zhang Yina berkata dengan nada menghibur, sementara Li Yakin menyerahkan air mineral yang dibeli oleh Qi Mengyao kepada Lin Xinyu. Lin Xinyu mengangguk, dan setelah menyesap beberapa teguk air, ekspresinya sedikit membaik. Ketika Li Yakin dan kedua temannya melihat Hua Feng mengeluarkan jarum perak dari sakunya, mereka merasa sangat heran. Bagaimana mungkin dia membawa jarum perak yang begitu panjang dan tajam di tubuhnya? Mereka benar-benar ingin bertanya, tetapi karena Hua Feng sedang sibuk menyelamatkan orang, mereka tidak berani mengganggunya. Selama ini, Li Yakin yang berada di wilayah militer pernah mendengar bahwa Hua Feng telah menyelamatkan Zhang Guohao. Hal itu cukup mengejutkan baginya. Sekarang, setelah melihat bagaimana Hua Feng dengan cekatan menggunakan jarum perak untuk mengobati seorang anak, dia semakin terpesona oleh keterampilan medisnya. Sejak Hua Feng menyembuhkan penyakit Zhang Guohao di dalam kereta, Zhang Yina pun memiliki keyakinan buta terhadap kemampuannya. "Hua Feng, bagaimana keadaan anak itu?" tanya Qi Mengyao dengan cemas. "Adik laki-laki itu baik-baik saja untuk saat ini. Dia akan segera sadar." Hua Feng berkata sambil mengangkat Xiao Luoqi dari tanah. Qi Mengyao mengambil setelan yang tercecer di tanah, menepuknya hingga bersih, lalu membantu Hua Feng mengenakannya. Saat mereka bertiga memandang Xiao Luoqi, mereka melihat wajahnya perlahan kembali normal.
Tak sampai 1 menit kemudian, mata Xiao Luoqi mulai terbuka. Dia menatap Hua Feng dengan ekspresi aneh dan berkata, "Ayah." Mungkin dia terlalu merindukan ayahnya, atau mungkin karena pengaruh pria gemuk kecil tadi sehingga ia masih setengah sadar. Bagaimanapun, kata-katanya cukup mengejutkan Hua Feng. Aku bahkan belum berusia 18 tahun, tapi tiba-tiba dipanggil, "Ayah," oleh seorang anak yang tidak kukenal. Bagaimana aku tidak kaget, pikirnya. "Adik laki-laki, apakah kamu masih merasa sakit?" "Ayah, aku baik-baik saja," jawab Xiao Luoqi sambil memeluk leher Hua Feng erat-erat. "Adik laki-laki, aku ini kakakmu, bukan ayahmu," kata Hua Feng dengan canggung. Zhang Yina yang berdiri di samping hanya tersenyum sambil menatapnya dengan tatapan aneh. Kehadiran Xiao Luoqi yang telah sadar membuat mereka semua menghela napas lega. "Adik laki-laki ini sudah membaik sekarang. Sebaiknya kalian membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dia menderita penyakit jantung bawaan, jadi jangan biarkan dia mengalami stres berlebihan di masa depan," ujar Hua Feng sambil bersiap menyerahkan Xiao Luoqi kepada Lin Xinyu. Namun, ketika Lin Xinyu hendak menggendongnya, Xiao Luoqi tetap memeluk leher Hua Feng erat-erat. Hal ini membuat keduanya merasa canggung. "Adik laki-laki, kembali ke ibumu. Kakak harus pergi sekarang." "Ayah, kamu ayahku," seru Xiao Luoqi gembira. "Pria gemuk kecil tadi bilang aku tidak punya ayah, tapi sekarang aku punya ayah." Perkataan Xiao Luoqi semakin membuat Hua Feng dan Lin Xinyu merasa serba salah. "Luoqi kecil, ayo pulang. Ibu akan membantumu mencari ayah," bujuk Lin Xinyu dengan lembut. "Tidak, ibu berbohong. Sekarang ayah sudah memelukku, aku tidak mau melepaskannya." "Adik laki-laki, biarkan ibumu menggendongmu," ujar Qi Mengyao dengan tersenyum, melihat wajah Hua Feng yang mulai memerah karena malu. "Tidak, aku hanya ingin ayahku yang menggendongku." Xiao Luoqi bersikeras. Dia merasa bahwa Hua Feng sangat baik dan nyaman untuk dipeluk. Karena kondisinya masih lemah, Lin Xinyu pun tidak memaksa. Melihat keadaan Xiao Luoqi yang mulai membaik, ia merasa sedikit lega. "Kalau begitu, kita bawa dia ke rumah sakit dulu," usulnya. "Baik, terima kasih banyak," kata Lin Xinyu. "Hehe, tidak masalah," jawab Hua Feng. Setelah itu, Hua Feng tetap menggendong Xiao Luoqi dan berjalan bersama keempat wanita cantik tersebut menuju tempat parkir. Dia naik ke dalam Mercedes-Benz putih yang dikendarai Lin Xinyu, sementara Zhang Yina masuk ke dalam Volkswagen Shanghai yang dikemudikan oleh Li Yakin. Di dalam mobil, Hua Feng duduk di kursi penumpang depan sambil tetap menggendong Xiao Luoqi. Lin Xinyu yang duduk di kursi pengemudi menyalakan mobil dan melaju menuju rumah sakit Ruijin, rumah sakit terbesar di Shanghai. Sepanjang perjalanan, Xiao Luoqi tampak senang. Ia terus menatap Hua Feng dengan rasa ingin tahu, sesekali melirik Lin Xinyu di sampingnya. "Tuan, terima kasih banyak," kata Lin Xinyu. "Ah, tidak perlu," jawab Hua Feng dengan sedikit malu. Kini, duduk bersebelahan dengan Lin Xinyu, ia dapat mencium aroma tubuh wanita itu yang lembut seperti susu. "Kamu seorang dokter?" tanya Lin Xinyu, memecah keheningan. "Bukan, saya masih mahasiswa baru di Sekolah Hubungan Internasional, Universitas Shanghai Jiaotong." "Lalu, bagaimana bisa keterampilan medis kamu begitu hebat?" Lin Xinyu masih teringat bagaimana Hua Feng menggunakan moksibusi tadi dengan begitu cekatan. "Saya belajar kedokteran dari seseorang," jawab Hua Feng singkat. "Oh ya, aku belum tahu nama dermawan kecil ini." "Hehe, namaku Hua Feng. Aku Lin Xinyu. Kamu bisa memanggilku Sister Lin. Atau, bagaimana kalau aku menjadi kakak angkatmu?" ujar Lin Xinyu sambil tersenyum. Ia menyadari bahwa Hua Feng selalu terlihat malu-malu saat berbicara dengannya. Sepanjang perjalanan, dia lebih banyak melihat keluar jendela, berbeda dengan pria lain yang biasanya terpesona melihatnya. Bahkan ketika berbincang dengannya, Hua Feng tetap sopan. Karena itu, kesan pertama Lin Xinyu terhadap Hua Feng sangat baik. Ini rasanya kurang pantas," jawab Hua Feng ragu-ragu. Tiba-tiba saja ada wanita cantik yang ingin menjadi kakaknya. Ia merasa agak canggung, sama seperti saat pertama kali harus memanggil Li Yakin sebagai konselor. Meskipun, di lubuk hatinya, ia pernah berpikir ingin memiliki seorang kakak perempuan. "Apa? Kamu pikir aku tidak pantas menjadi kakakmu?" goda Lin Xinyu. Melihat Hua Feng mengenakan setelan bermerek dan dikelilingi oleh wanita-wanita dari keluarga kaya di Shanghai, Lin Xinyu sempat berpikir bahwa pemuda itu berasal dari keluarga terpandang, hanya saja ia belum pernah muncul di lingkungan sosial mereka. "Bukan begitu, hanya saja, aku sedikit tidak terbiasa," jawab Hua Feng jujur. "Hehe, masih muda tapi pemalu."
Kamu bukan orang Shanghai, tanya Lin Xinyu lagi. Bukan, Sister Lin. Aku dari Suzhou, Provinsi Anhui. Hehe, baiklah, mulai sekarang aku akan menganggapmu sebagai adik angkatku. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa mengenal Nona Zhang? Zhang Yina adalah teman sekelasku, sementara Li Yakin adalah konselorku. Adapun Qi Mengyao, dia juga bisa dianggap sebagai teman sekelasku. Aku pertama kali bertemu dengannya saat pelatihan militer. Lalu, siapa di antara mereka yang menjadi pacarmu? Biar aku, sebagai adik baptismu, membantumu memilih. Tidak, aku tidak punya pacar, kata Hua Feng dengan ekspresi muram. Melihat perubahan di wajah Hua Feng, Lin Xinyu enggan bertanya lebih lanjut dan memilih untuk tetap fokus mengemudi. Setelah lebih dari 20 menit, ia akhirnya memarkir mobil di tempat parkir rumah sakit Ruijin. Saat keluar dari mobil, ia melihat bahwa di suatu titik selama perjalanan, Xiao Luoqi telah tertidur dalam pelukan Hua Feng. Bab 87, Dokter seperti itu. Saudari Lin, aku akan mengembalikan Xiao Luoqi kepadamu. Aku tidak akan menemanimu ke rumah sakit, kata Hua Feng. Dengan lembut, ia melepaskan tangan kecil Xiao Luoqi yang melingkar di lehernya, lalu menyerahkannya kepada Lin Xinyu. Sejujurnya, ia takut jika anak itu tiba-tiba terbangun dan kembali memeluknya erat-erat. Dasar pria pelit, menemani adik baptismu saja kau tidak mau, ucap Lin Xinyu sambil mendengus kesal. Namun, ia tetap menerima Xiao Luoqi dengan penuh kelembutan dan memeluknya erat. Saudari Lin, bukan begitu. Aku hanya khawatir Xiao Luoqi akan terbangun, kata Hua Feng mencoba menjelaskan. Aku tidak membutuhkanmu. Kalau begitu, kembalilah saja, sahut Lin Xinyu, lalu melangkah pergi seorang diri. Hua Feng menggelengkan kepala. Ia tak punya pilihan selain menggigit bibir dan mengikuti dari belakang dengan sedikit malu. Baru saja ia memiliki seorang kakak baptis, tapi kini malah membuatnya kesal. Kenapa kau masih mengikutiku? Tanya Lin Xinyu sambil melirik ke belakang. Hehe, aku juga ingin mendengar pendapat dokter tentang penyakit jantung adik laki-lakiku, jawab Hua Feng ringan. Mulutmu memang selalu tak bisa dijaga, gumam Lin Xinyu dengan ekspresi sebal. Saudari Lin, kemana kakak iparku? Tanya Hua Feng tiba-tiba. Ia merasa heran. Mengingat kondisi Xiao Luoqi yang cukup serius, seharusnya Lin Xinyu menghubungi suaminya dan memintanya datang. Namun, dari tadi ia sama sekali tak melihat Lin Xinyu menelepon siapapun. Ditambah lagi, perilaku Xiao Luoqi setelah sadar terasa agak aneh. Lin Xinyu menghentikan langkahnya sejenak, menatap Hua Feng dengan sorot mata sendu, lalu berkata pelan, kakak iparmu mengalami kecelakaan mobil 4 tahun lalu. Saat itu, Xiao Luoqi bahkan belum lahir. Hua Feng terdiam. Maaf, Sister Lin, katanya dengan tulus. Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa, jawab Lin Xinyu dengan senyum tipis. Setelah mendengar penjelasan itu, Hua Feng merasakan simpati yang mendalam. Seorang wanita yang kehilangan suaminya di usia muda, seorang anak yang bahkan belum sempat melihat ayahnya, ditambah lagi harus hidup dengan penyakit jantung bawaan. Pasti tidak mudah bagi mereka berdua untuk bertahan. Namun, tanpa sadar ia bertanya, Saudari Lin, kalau begitu, kenapa kau tidak mencari suami baru? Lin Xinyu menoleh dan menatapnya tajam. Menurutmu bagaimana? Entahlah, jawab Hua Feng ragu. Lin Xinyu menghela napas sebelum menjawab dengan suara pelan tapi penuh makna. Selain Luo Fei, tidak ada satupun pria yang benar-benar baik. Semua pria yang mendekatiku hanya mengincar perusahaanku dan kekayaan keluargaku. Hua Feng terdiam mendengar penjelasan itu. Mendadak, ia merasa tidak nyaman mengikuti Lin Xinyu lagi. Ucapannya tadi seolah menegaskan bahwa siapapun pria yang bersamanya pasti akan dicurigai hanya mengincar hartanya. Memikirkan hal itu, Hua Feng menghentikan langkahnya. Ia memilih untuk berbalik arah dan pergi, tidak lagi mengikuti Lin Xinyu. Memang benar, bersama seorang janda muda bisa memicu banyak gosip, bahkan jika mereka tidak melakukan apa-apa. Di depan, Lin Xinyu yang sedang berjalan tiba-tiba menyadari bahwa Hua Feng tidak lagi mengikutinya. Merasa heran, ia menoleh ke belakang dan melihat pemuda itu berjalan menjauh. Seketika, ia teringat bahwa mungkin kata-katanya tadi terlalu berlebihan. Tanpa berpikir panjang, ia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Hua Feng. Hei, adik laki-lakiku marah, ya, gumamnya dengan sedikit rasa bersalah. Bukan, aku hanya takut orang-orang akan bergosip tentangmu, jawab Hua Feng singkat. Kau ini laki-laki atau bukan? Aku tidak takut, kenapa kau yang takut? Lin Xinyu berkata dengan nada menggoda. Aku, Hua Feng kehilangan kata-kata. Kau ini adik baptisku atau anak kecil?
Apa yang kau takutkan? Lin Xinyu melangkah maju, meraih tangan Hua Feng, dan menariknya kembali. Saudari Lin, jangan tarik aku. Aku akan pergi sendiri, kata Hua Feng malu-malu, tapi akhirnya mengikuti Lin Xinyu kembali. Zhang Yina dan yang lain melihatnya. Sementara itu, Zhang Yina, Qi Mengyao, dan Li Yakin sudah tiba di tempat parkir rumah sakit Ruijin. Namun, bukannya langsung turun dari mobil, mereka justru tetap duduk di dalam dan memperhatikan Hua Feng serta Lin Xinyu. Ekspresi ketiganya sangat berbeda. Zhang Yina menggertakkan giginya saat melihat kedekatan Hua Feng dan Lin Xinyu, seakan benar-benar lupa bahwa Hua Feng baru saja membantunya menyelamatkan adiknya. Qi Mengyao, di sisi lain, terlihat lebih tenang. Baginya, selama Hua Feng mencintainya, itu sudah cukup. Sementara itu, Li Yakin yang duduk di kursi pengemudi hanya memperhatikan mereka dalam diam, entah apa yang ada dalam pikirannya. Di rumah sakit. Ketika Hua Feng mengikuti Lin Xinyu ke lantai pertama rumah sakit Ruijin, ia mendapati rumah sakit itu sangat ramai. Dokter, perawat, pasien, dan keluarga pasien berlalu lalang dengan tergesa-gesa. Selain bau khas obat-obatan, ada juga aroma penyegar ruangan yang cukup kuat. Sebagai rumah sakit besar di Shanghai, fasilitas dan lingkungannya memang kelas 1. Namun, semua orang juga tahu bahwa biaya pengobatan di sini sangat mahal. Saudari Lin, ada banyak pasien. Aku akan mendaftarkan Xiao Luoqi dulu, kata Hua Feng. Oke, jawab Lin Xinyu. Hua Feng meminta Lin Xinyu duduk dan beristirahat di ruang tunggu. Setelah sekitar 10 menit, ia kembali dengan slip pendaftaran. Saudari Lin, aku sudah mendapatkan nomor antrian, katanya. Baik, ayo masuk. Ketika mereka memasuki ruang pemeriksaan, Hua Feng melihat seorang dokter pria paruh baya yang tampak sibuk membantu pasien. Namun, yang membuatnya heran, dokter itu hanya menanyakan beberapa hal singkat sebelum langsung menulis resep. Benarkah cara rumah sakit menangani pasien seperti ini? Atau memang seperti inilah metode pengobatan barat, pikir Hua Feng dalam hati. Tak lama, seorang perawat memanggil nomor mereka. EA0995, pasien berikutnya. Lin Xinyu hendak membawa Xiao Luoqi sendiri, tetapi setelah berpikir bahwa Hua Feng juga memiliki pengetahuan medis, ia menyerahkan anak itu kepadanya. Hua Feng duduk di kursi pemeriksaan sambil memangku Xiao Luoqi. Sementara itu, dokter pria paruh baya itu diam-diam mengamati mereka, bukan pasiennya, tapi pakaian yang mereka kenakan. Mereka tampak seperti orang kaya, pikirnya. Tanpa bertanya lebih lanjut, dokter itu langsung menulis resep panjang. Dokter, Anda tidak menanyakan kondisi pasien? Tanya Hua Feng bingung. Aku dokter di sini atau kau? Jawab dokter itu dengan ketus. Melihat daftar obat dan pemeriksaan yang diresepkan, mata Hua Feng membelalak. Sial! Apa ini rumah sakit atau tempat mencari uang? Gumamnya kesal. Bab 88, senang memiliki seorang pria dalam keluarga. Dokter, jari-jari kaki pasien tidak ada hubungannya dengan penyakit jantung. Dan rambut pasien juga tidak berhubungan dengan penyakit jantung, bukan? Hua Feng bertanya dengan sopan. Namun, dalam hatinya, ia mulai merasa marah. Kamu seorang dokter? Saya seorang mahasiswa kedokteran, dan saya tahu bahwa Anda meresepkan obat secara sembarangan. Saya bisa menuntut Anda atas kelalaian ini. Jangan bicara omong kosong. Dokter paruh baya itu terlihat sedikit panik, tetapi ia tidak menyangka akan bertemu dengan seorang pemuda yang ternyata memiliki pengetahuan medis. Kakak baptis, ada apa? Lin Xinyu berjalan mendekat dan bertanya. Saudari Lin, dokter ini meresepkan obat tanpa pertimbangan yang tepat. Benarkah? Sebagai pemimpin dalam industri distribusi, Lin Xinyu sangat memahami bagaimana cara kerja rumah sakit ini. Namun, ia tidak menyangka akan mengalaminya sendiri. Bahkan jika sebelumnya ia sudah mengetahuinya, mungkin ia tidak akan terlalu peduli. Tapi sekarang, setelah mendengar penjelasan Hua Feng, bagaimana mungkin ia tidak marah? Saudari Lin, setelah melihat begitu banyak daftar pemeriksaan ini, bukankah ini sama saja dengan menyiksa adikmu? Dokter, bagaimana Anda menjelaskan hal ini? Lin Xinyu bertanya dengan nada dingin dan penuh kemarahan. Tuan, jangan menuduh saya sembarangan. Saya melakukan ini demi kebaikan pasien. Saya sama sekali tidak meresepkan obat secara asal. Dokter paruh baya itu berdiri dan berbicara dengan suara lebih keras, mencoba menutupi kegugupannya. Lin Xinyu awalnya ingin menelepon seseorang untuk mengadukan hal ini, tetapi setelah dipikirkan kembali, ia masih memiliki kerja sama dengan rumah sakit ini. Tidak perlu membuat masalah besar. Akhirnya, ia hanya mengeluarkan kartu namanya dari saku dan menyerahkannya kepada dokter paruh baya itu.
Apa ini? Lihat sendiri. Setelah dokter paruh baya melihat kartu nama itu, wajahnya langsung berubah. Ia buru-buru mengembalikannya kepada Lin Xinyu dengan gugup. Tuan, Nona, maafkan saya. Saya akan membatalkan resep sebelumnya dan meresepkan ulang obat yang sesuai untuk pasien. Dokter itu berkata dengan nada penuh ketakutan. Huh, Anda memang hebat. Awalnya, Lin Xinyu ingin membawa Xiao Luoqi ke rumah sakit lain atau mencari dokter lain. Tapi sekarang sudah terlambat, ia tidak ingin repot lagi. Lagi pula, ia tahu bahwa dokter-dokter di rumah sakit Ruijin memiliki keahlian yang baik, meskipun beberapa di antaranya lebih mementingkan keuntungan pribadi. Dokter paruh baya itu kembali duduk. Kali ini, ia dengan serius menanyakan kondisi Xiao Luoqi sebelum mulai menulis resep. Jumlah pemeriksaan yang harus dilakukan juga berkurang, tetapi masih ada lebih dari 10 tes yang harus dilakukan. Hua Feng dan Lin Xinyu membawa Xiao Luoqi ke berbagai departemen untuk melakukan pemeriksaan satu persatu. Hua Feng yang bertugas mengurus administrasi, membayar biaya, dan memastikan semua pemeriksaan berjalan lancar. Setiap kali ada pemeriksaan baru, Hua Feng yang berlari ke sana kemari untuk mengurusnya. Melihat Hua Feng yang sibuk berlarian, Lin Xinyu tiba-tiba merasa sedikit terharu. Senang memiliki seorang pria dalam keluarga. Ia berpikir dalam hati. Ketika pemeriksaan terakhir selesai, mereka membawa hasilnya kembali ke dokter paruh baya untuk dianalisis. Dokter itu melihat hasil pemeriksaan dengan seksama. Dokter, bagaimana kondisinya? Melihat ekspresi serius dokter, Hua Feng bertanya dengan hormat. Pasien dalam kondisi stabil. Namun, ke depannya, jangan biarkan dia mengalami stres atau kejutan emosional yang berlebihan. Dokter itu menjelaskan. Sebenarnya, ia menyadari bahwa Xiao Luoqi telah mengalami stres berat, tetapi ada kemungkinan besar bahwa pemuda di hadapannya ini telah melakukan sesuatu untuk menenangkan kondisi anak itu. Dokter itu pun melirik Hua Feng dengan rasa ingin tahu. Saat itu, Xiao Luoqi sudah terbangun dan berada dalam pelukan Hua Feng. Bocah kecil itu memandangi dokter dan perawat dengan penuh rasa penasaran. Ayah, apakah ini rumah sakit? Tanya Xiao Luoqi dengan suara lembutnya. Hua Feng langsung merasa pusing mendengar pertanyaan itu. Pasien lain dan dokter yang berada di sekitar mereka semua menoleh dan menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Mereka tentu tidak menyangka bahwa seorang pemuda yang tampaknya belum berusia 20 tahun sudah memiliki anak berusia 4 atau 5 tahun. Ayah, apakah ini rumah sakit? Melihat Hua Feng terdiam, Xiao Luoqi bertanya lagi. Ya, ini rumah sakit. Jawab Hua Feng dengan wajah sedikit memerah. Ayah, kenapa wajahmu merah? Luoqi, diamlah sebentar, atau lain kali aku tidak akan mengajakmu bermain. Lin Xinyu ikut menimpali, merasa malu dengan situasi ini. Oh, dokter, apakah ada hal yang perlu diperhatikan terkait kondisi pasien? Lin Xinyu bertanya dengan serius. Ya, pasien harus menjaga pola makan dengan baik. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan. Asupan kolesterol harian tidak boleh lebih dari 300 mg. Asupan lemak tidak boleh melebihi 30% dari total kalori harian. Kurangi konsumsi gula rafinasi seperti sukrosa dan glukosa. Konsumsi lebih banyak makanan yang kaya vitamin C, seperti buah-buahan dan sayuran segar. Kurangi makanan tinggi asam lemak jenuh dan kolesterol, seperti daging berlemak, kuning telur, minyak hewani, dan jeroan. Diet harus tinggi kalium dan rendah natrium. Produk kedelai dan teh sangat dianjurkan. Makan secara teratur, jangan terlalu lapar atau terlalu kenyang. Asupan serat harus cukup untuk menjaga pencernaan tetap lancar. Ini adalah resep obat yang harus Anda beli untuk pasien. Resep ini? Hua Feng melihat resep yang diberikan dan bertanya dengan bingung. Iya, ini adalah produk dari Jirentang Pharmaceutical Co., Ltd., perusahaan farmasi yang menciptakan metode pengobatan eksternal pertama di dunia untuk penyakit jantung. Obat ini bekerja dengan cara dihirup melalui hidung, yang kemudian merangsang paru-paru untuk meningkatkan aliran darah dan membantu jantung bekerja lebih optimal. Dokter itu mulai menjelaskan panjang lebar. Namun, Hua Feng mulai berpikir lebih dalam. Apakah benar bahwa jantung mengatur darah, sementara paru-paru adalah tenaga utamanya? Tanpa sadar, ia mulai menjelaskan teori yang dipelajarinya dari Sutra Kapsul Hijau tentang pengobatan penyakit jantung. Saat mendengar penjelasan Hua Feng, dokter paruh baya itu terkejut hingga mulutnya sedikit terbuka. Tidak heran dia bisa langsung menyadari kesalahan pada resep yang aku buat. Jika teori yang ia sebutkan ini benar, ia mungkin bisa menciptakan obat khusus yang dapat menyamai atau bahkan melampaui penemuan Jirentang Pharmaceutical.
Dokter itu mulai berpikir keras. Namun, satu hal yang pasti, pemuda di hadapannya bukanlah orang biasa. Bab 89, Ujian. Dokter, apakah ada hal lain yang perlu diperhatikan? Tidak. Ketika Hua Feng keluar dari rumah sakit dengan Xiao Luoqi dan Lin Xinyu, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Mendekati bulan Oktober, suhu di luar pada malam hari turun drastis. Embusan angin yang bertiup tidak hanya menerbangkan rambut hitam Lin Xinyu, tetapi juga membuatnya merasa sedikit kedinginan dalam pakaian kerja tipisnya. Melihat ekspresi Lin Xinyu yang menggigil sambil menarik pakaiannya, Hua Feng melepas setelan yang ia kenakan dan menyerahkannya kepada Lin Xinyu. "Sister Lin, di sini agak dingin. Pakailah ini dulu," ujar Hua Feng. "Bagaimana denganmu?" tanya Lin Xinyu dengan malu-malu, melihat otot-otot kuat Hua Feng yang terlihat jelas. "Hehe, aku tidak takut. Aku juga mandi air dingin di musim dingin." Kemudian, Hua Feng mengeluarkan kartu bank dari sakunya dan menyerahkannya kepada Lin Xinyu. "Sister Lin, ini kartu bankmu." "Tidak perlu, anggap saja sebagai hadiah dari kakak baptismu," kata Lin Xinyu. "Tidak, aku tidak bisa menerimanya." Setelah berkata demikian, Hua Feng dengan tegas mengembalikan kartu itu kepadanya. Melihat sikap Hua Feng, Lin Xinyu tidak tahu apakah harus merasa bahagia atau kecewa. Namun, perasaan bahagianya lebih mendominasi. Lagi pula, ada 5 juta di kartu bank itu, dan Hua Feng tetap bersikeras untuk tidak menerimanya. Dari sini, ia bisa melihat bahwa Hua Feng bukanlah pemuda yang rakus akan uang. Sampai saat ini, Lin Xinyu masih menguji Hua Feng, meskipun pemuda itu tidak menyadarinya. "Kakak baptis, awalnya aku ingin makan malam denganmu, tapi ini sudah terlalu larut. Aku tidak akan pergi denganmu. Lagi pula, ada 3 wanita cantik yang masih menunggumu," kata Lin Xinyu sambil tersenyum. "Oke, Roci kecil, jadilah anak yang baik, ya. Jika kamu nakal, kakak laki-laki tidak akan datang menemuimu lagi," ujar Hua Feng seraya mengusap kepala bocah itu. "Oh?" Xiao Luoqi mengangguk dengan enggan dan kembali ke pelukan Lin Xinyu. "Sister Lin, ini kartu nama perusahaanku. Jika suatu saat kau butuh sesuatu, kau bisa menemuiku atau meneleponku," kata Lin Xinyu, menyerahkan kartu namanya. "Oke," jawab Hua Feng singkat. Tanpa berpikir panjang, ia hanya dengan sopan memasukkan kartu nama itu ke dalam sakunya. Sebenarnya, saat ini Hua Feng tidak berencana untuk menghubungi Lin Xinyu. Pertama, ia khawatir terhadap Xiao Luoqi. Kedua, ia takut orang lain akan bergosip tentang Lin Xinyu. Melihat ekspresi Lin Xinyu, Hua Feng kini menyadari alasan wanita itu memberinya kartu bank dengan jumlah uang yang begitu besar. Meskipun ia tidak merasa terganggu dengan hal itu, tetap saja ada sedikit ketidaknyamanan dalam hatinya. Ia merasa seolah-olah Lin Xinyu sedang mencurigainya. "Adik laki-laki, selamat tinggal," kata Lin Xinyu. Hua Feng hanya tersenyum, mengenakan kembali setelannya, lalu berjalan sendirian ke arah Volkswagen yang terparkir di sisi lain jalan. "Selamat tinggal, ayah," seru Xiao Luoqi dengan suara polosnya. Lin Xinyu terdiam. Setelah melihat kepergian Hua Feng, ia menyadari kesalahannya. Ia telah melukai harga diri pemuda itu. Hua Feng telah menyelamatkan Xiao Luoqi dan membantunya tanpa meminta imbalan apapun. Namun, ia malah mencurigai niat baiknya. Bahkan, Lin Xinyu tidak pernah memberitahunya alamat rumahnya. Ia memperlakukannya seperti seorang pebisnis dalam transaksi, memberikan kartu nama setelah urusan mereka selesai. "Hua Feng, maafkan aku," katanya dengan suara keras. Hua Feng berbalik dan tersenyum. "Tidak masalah, Sister Lin. Selamat tinggal." Setelah berkata demikian, ia terus berjalan seperti sebelumnya. "Bu, apakah kamu tidak ingin berpisah dengan ayah? Kalau begitu, kejarlah dia," kata Xiao Luoqi polos. "Diam," ujar Lin Xinyu, merasa malu. "Oh?" Ketika Hua Feng sampai di tempat parkir, ia mendapati Chi Mengyao dan Zhang Yina sudah tertidur di dalam mobil. Sementara itu, Li Yakin masih duduk di kursi pengemudi, menunggu dengan tenang. "Konselor, kita bisa pulang sekarang," kata Hua Feng. "Hua Feng, kau sudah kembali," ujar Li Yakin dengan senyum lembut, lalu menyerahkan kursi pengemudi kepadanya. Chi Mengyao dan Zhang Yina yang semula tertidur langsung terbangun begitu mendengar suara Hua Feng. "Adik laki-laki, kau baik-baik saja?" tanya Chi Mengyao. "Seharusnya baik-baik saja untuk saat ini," jawab Hua Feng. Pasti ada sesuatu antara kau dan wanita itu. Kalau tidak, mana mungkin kau pulang selarut ini," sindir Zhang Yina. "Saudari Nana, jangan sembarangan bicara," tegur Chi Mengyao. "Oh," balas Zhang Yina, cemberut.
Seorang adik perempuan tetaplah seorang adik perempuan, tak akan pernah dewasa, gumam Hua Feng seraya tersenyum. Kemudian, ia menyerahkan kartu nama Lin Xinyu kepada Li Yakin. Itu hanya kartu nama yang diberikan kepadaku oleh Sister Lin. Aku hanya membantunya. Sebenarnya, Sister Lin dan adiknya cukup menyedihkan. Yang satu kehilangan suaminya di usia muda, sementara yang lain sejak lahir tak pernah mengenal ayahnya, ditambah lagi ia menderita penyakit jantung bawaan, jelasnya. Li Yakin menatap kartu nama itu. Oh, jadi dia? Tidak heran wajahnya tampak familiar. Siapa dia, Sister Qin? Tanya Zhang Yina penasaran. Lin Xinyu, Presiden Grup Luolin, jawab Li Yakin. Sementara itu, di tempat lain, Bos, cewek itu belum kembali, bisik seorang pria berambut kuning ke teleponnya. Ia bersembunyi di bawah pohon dekat gerbang sekolah. Kau perhatikan lebih dekat, jawab suara dari telepon. Bos, aku sudah berjaga sepanjang hari. Dia sepertinya tidak akan pulang malam ini, kata pria itu. Brengsek, jangan main-main denganku. Jaga dia baik-baik. Jika terjadi kesalahan, aku akan memotong kakimu dan memberikannya kepada anjing-anjing, gertak suara di telepon. Ya, bos. Setelah meninggalkan rumah sakit Jinrui, Hua Feng melewati sebuah toko obat herbal Tiongkok yang besar. Ia segera menepi dan memarkir mobilnya. Kalian tunggu di dalam mobil. Aku akan membeli beberapa ramuan herbal, katanya. Setelah berkata demikian, ia membuka pintu mobil dan berjalan menuju toko obat. Meski sudah lewat pukul 10 malam, toko itu masih cukup ramai. Aroma kuat dari ramuan herbal yang memenuhi udara membuat Hua Feng merasa nyaman. Ketika ia tiba di konter, seorang pegawai wanita dengan jubah putih mendekatinya. Selamat malam, Tuan. Apakah Anda ingin mengambil obat? Tanyanya sopan. Ya, jawab Hua Feng. Tuan, di mana resep Anda? Aku tidak punya resep, jawab Hua Feng santai. Maaf, Tuan. Sesuai peraturan, kami tidak bisa memberikan obat tanpa resep, ujar pegawai itu. Aku seorang mahasiswa kedokteran. Aku sudah tahu resepnya di kepalaku. Kau hanya perlu mengambilkan obatnya untukku, kata Hua Feng. Namun, ini melanggar aturan. Aku yang akan bertanggung jawab. Tunggu sebentar, Tuan. Aku akan bertanya kepada manajer kami. Beberapa menit kemudian, pegawai itu kembali dengan seorang lelaki tua berambut perak, mengenakan setelan tunik. Meski sudah berusia sekitar 70 atau 80 tahun, wajahnya masih segar dan sehat. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan cerita Preman Terkuat di Muka Bumi. Jangan lupa like, share,